Baiklah, untuk mengelola Google Classroom menggunakan handphone atau smartphone, kita dapat melakukannya dengan dua cara. Yang pertama dengan menginstal aplikasi Classroom atau Google Class, dan yang kedua, kita dapat masuk ke Google Classroom dengan menggunakan browser-browser pencaharian yang tersedia di handphone atau smartphone, seperti Google Chrome, Mozilla, dan yang lain. Di sini saya akan memulainya dengan cara yang pertama, yaitu dengan menginstal aplikasi Classroom atau Google Class. Nah, di sini saya memberikan contoh dengan menggunakan Android. Kita bisa menginstalnya di Play Store. Silakan klik Play Store, kemudian ketikkan Classroom. Nah, ini adalah aplikasi Google Class yang tersedia di Play Store. Nah, silakan install. Kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Ini adalah tampilan awal setelah kita menginstal aplikasi Classroom. Silakan klik mulai. Ini adalah konfirmasi untuk memilih akun Gmail yang akan kita gunakan. Silakan masukkan atau pilih akun Gmail Anda. Jika kalian pernah menggunakan akun Gmail ini sebelumnya untuk membuat Google Classroom di laptop atau di komputer, maka secara otomatis kelas-kelas itu akan muncul di halaman utama Google Classroom kita. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu cara membuat kelas baru. Silakan arahkan pandangan Anda pada ikon tanda tambah di sudut kanan bawah. Silakan klik. Jika kita ingin membuat kelas baru, silakan pilih buat kelas. Jika kita sebagai siswa atau mahasiswa untuk bergabung di kelas dosen atau guru kita, silakan klik gabung ke kelas. Nah, silakan pilih buat kelas. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama nama kelas, wajib, ada bagian, ada ruang, dan ada mata pelajaran. Pada menu ini kita bisa cukup mengisi 1 bagian saja. 3 bagian-bagian yang lain ini bersifat opsional. Saya sarankan kita bisa mengisinya pada nama kelas dan pada bagian. Pada nama kelas, silakan masukkan nama kelas yang ingin kita buat. Ini hanyalah contoh. Pada bagian, saya mengisinya dengan nama sekolah. Menu-menu yang lain atau bagian-bagian yang lain ini bisa dikosongkan. Setelah itu, klik buat. Ini adalah tampilan kelas yang baru. Pada identitas kelas baru sebenarnya hanya ada 2 menu yang muncul, atau hanya ada 2 bagian yang muncul, yaitu nama kelas dan bagian. Makanya tadi di awal saya hanya mengisi pada 2 bagian atau 2 menu tadi. Nah, kita sudah melalui bagian yang pertama, yaitu cara membuat kelas baru. Selanjutnya yang kedua, kita ingin mengecek profil kita sebagai guru atau sebagai pengelola kelas. Ini terkait dengan penggunaan foto dan nama profil. Untuk mengecek nama dan foto profil kita, silakan klik menu anggota di sudut kanan bawah. Sekiranya jika kita ingin mengganti nama profil atau foto profil Google Classroom kita, dengan cara mengklik garis 3 di sudut kiri atas, kemudian pilih menu setelan, kemudian klik update foto. Silakan klik bagian info pribadi. Nah, jika kita ingin mengganti foto profil kita yang lebih formal, silakan klik foto pada bagian gambar kamera, kemudian pilih tetapkan foto profil. Nah, silakan kita pilih
apakah ingin mengambil foto secara langsung menggunakan kamera HP, ataukah kita memilih foto yang tersedia pada menu galeri pada handphone kita. Yang kedua, cara mengganti nama. Silakan klik nama. Nah, selanjutnya silakan masukkan nama yang akan kalian tampilkan sebagai profil pengelola kelas Google Classroom. Kemudian klik simpan. Kita sudah melewati bagian yang kedua, yaitu cara mengedit nama dan mengganti foto profil. Nah, yang ketiga, cara mendaftarkan siswa atau guru pendamping. Untuk memasukkan atau mendaftarkan siswa, silakan klik menu anggota. Seperti pada video tutorial mengundang siswa menggunakan laptop, saya menyampaikan bahwa kita dapat melakukannya dengan 3 cara, yaitu dengan cara mengundang dengan memasukkan masing-masing email siswa, yang kedua dengan cara membagikan link atau menyalin link kemudian kita bagikan kepada siswa, ataukah yang ketiga dengan cara membagikan kode kelas. Untuk mendapatkan kode kelas, silakan klik forum, kemudian klik gambar gear pada sudut kanan atas. Nah, silakan lihat pada bagian menu umum. Di situ ada kode kelas. Nah, kita cukup mengklik kode kelas dan otomatis kode kelas itu tersalin atau tercopy secara otomatis. Jadi, kode kelas inilah yang kita sebar kepada siswa, kemudian para siswa akan bergabung ke kelas kita dan memasukkan kode kelas ini. Begitupun juga kalau kita ingin memasukkan atau mendaftarkan guru pendamping. Kita tidak perlu membagikan kode kelas, tetapi kita bisa mendaftarkannya dengan memasukkan email guru pendamping tersebut. Caranya silakan klik ini. Kita bisa mendaftarkan dengan cara memasukkan email guru pendamping tersebut, atau dengan cara menyalin link undangan kelas. Selanjutnya pada bagian keempat, saya akan menampilkan cara membuat topik dan materi pembelajaran. Untuk membuat topik atau materi pembelajaran, silakan masuk ke menu tugas kelas. Nah, silakan klik tanda tambah, klik topik. Silakan masukkan nama topik yang ingin kita buat. Misalnya saya berikan contoh. Ini hanya contoh, silakan klik tambahkan. Nah, setiap mata pelajaran atau mata kuliah dalam satu semester terdiri dari beberapa topik. Silakan tambah topik yang lain. Ini hanyalah contoh. Selain topik-topik materi pembelajaran, kita juga dapat membuat topik tentang tugas dan presensi atau daftar hadir. Silakan kita buat topik khusus untuk tugas-tugas dan daftar hadir. Misalnya topik tugas dan ujian. Dan topik daftar hadir. Sekarang kita akan mengunggah materi pembelajaran. Silakan klik tanda tambah, kemudian pilih materi. Misalnya saya ingin mengunggah atau memposting materi tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Silakan isi pada bagian deskripsi. Selanjutnya silakan pilih topik.
masukkan materi ini pada topik surat lamaran pekerjaan. Setelah itu, klik simpan. Selanjutnya, kita akan memilih jenis materi yang akan kita unggah. Silakan kita memilih format materi apa yang akan kita unggah. Jika misalnya materi yang akan kita unggah dalam bentuk file, silakan klik file. Kemudian pilih di mana file itu tersimpan. Nah, setelah filenya sudah kita unggah, kemudian klik tanda di sudut kanan atas. Ini hanyalah contoh. Namun demikian, sebaiknya materi-materi pembelajaran yang kita unggah itu bervariasi, ada dalam bentuk file, ada dalam bentuk link materi di internet, ataukah bisa juga dalam bentuk video YouTube. Pada bagian materi dan topik pembelajaran, itu kita juga bisa mengaturnya dengan cara tekan topik surat lamaran, kemudian angkat ke posisi di mana ingin kita tempatkan. Misalnya saya ingin tempatkan di bagian atas. Nah, secara otomatis akan berpindah. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu cara membuat daftar hadir. Untuk membuat daftar hadir, silakan pilih menu tugas kelas, kemudian klik tambah. Pada video ini, saya hanya ingin mencontohkan cara membuat daftar hadir dengan membuat per pertemuan atau setiap pertemuan. Caranya, kita pilih pertanyaan, kemudian kita ketik daftar hadir pada pertemuan keberapa. Jadi ini adalah pertemuan yang pertama. Kita bisa berikan nomor supaya nanti berurutan sampai dengan akhir pertemuan yang kita inginkan. Jika kehadiran ingin kita nilai, silakan berikan poin 100. Namun jika kehadiran tidak ingin kita nilai, silakan ganti dengan tidak dinilai. Pada bagian tenggat silakan pilih batas waktu. Tambahkan waktunya, ini bisa opsional. Ini hanya contoh. Nah, topik masukkan ini pada daftar hadir. Kemudian klik simpan. Pilih jawaban singkat. Siswa dapat memilih jawaban nonaktifkan atau uncentang. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Nonaktifkan atau uncentang. Setelah itu posting. Nah, selanjutnya silakan kalian menambah pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita sudah melalui bagian yang kelima, yaitu cara membuat daftar hadir. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang keenam, yaitu cara membuat tugas atau memberi penugasan. Caranya masih di menu tugas kelas, silakan klik tanda tambah. Pada video part yang keenam, ada 3 jenis tugas yang kita bisa berikan kalau kita mengelola kelas di laptop atau komputer. Jika kita mengelola classroom di handphone, itu hanya tersedia 2, yaitu tugas dan pertanyaan. Silakan klik jenis tugas yang akan kalian inginkan, apakah tugas ataukah pertanyaan. Misalnya saya memberikan tugas surat lamaran pekerjaan. Masukkan deskripsinya, misalnya buatlah sebuah surat lamaran pekerjaan, dan seterusnya. Poin 100, silakan masukkan tenggat waktunya, kemudian masukkan pada topik, tugas dan ujian, kemudian klik simpan. Jika ada file yang ingin kita lampirkan, silakan klik ini, kemudian masukkan filenya. Jika tidak, bisa langsung di posting.
Nah, silakan kalian melanjutkan, menambahkan atau memposting jenis-jenis tugas yang lain berdasarkan materi-materi pembelajaran yang sudah kalian berikan kepada siswa. Nah, selanjutnya saya ingin memperlihatkan contoh kelas yang sudah saya kelola. Ini adalah kelas mata kuliah. Saya membuat 3 topik. Topik yang pertama khusus materi, yang kedua topik khusus tentang tugas-tugas kuis dan ujian, dan topik ketiga khusus tentang presensi dan daftar hadir. Supaya lebih teratur, setiap postingan saya beri nomor. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan panduan bagaimana cara memeriksa. Untuk memeriksa pekerjaan atau tugas siswa, silakan klik tugasnya. Ini artinya siswa ini sudah menyerahkan tugas-tugas yang saya berikan. Selain itu, di bagian bawah kita dapat melihat jika ada siswa yang belum menyerahkan sampai kemudian batas waktu itu sudah habis. Cara memeriksanya dengan cara mengklik profil salah satu siswa. Kemudian kita bisa membaca jawaban yang diberikan. Kemudian kita berikan nilai di sini. Setelah itu klik kembalikan. Kita sudah melalui beberapa bagian dalam mengelola Google Classroom. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa memang ada perbedaan jika kita melakukan pengelolaan Google Classroom menggunakan komputer dengan menggunakan handphone. Perbedaan yang pertama, jika kita menggunakan aplikasi Classroom di handphone, hanya tersedia 3 menu, yaitu forum, tugas kelas, dan anggota. Menu nilai itu tidak tersedia. Yang kedua, pada menu penugasan itu hanya tersedia 2, yaitu tugas dan pertanyaan. Menu untuk memberikan kuis itu tidak tersedia. Namun, saya ingin memberikan solusi bagaimana caranya agar kita dapat melihat menu nilai dan membuat penugasan dalam bentuk kuis. Caranya yaitu dengan membuka Google Classroom kita menggunakan browser pencarian. Silakan klik Google Chrome, kemudian ketik classroom.google.com. Silakan masukkan akun Gmail kita. Tampilan ini masih sama dengan tampilan aplikasi yang sebelumnya. Agar menu nilai dan menu-menu tersembunyi dapat kita lihat pada Google Classroom di handphone kita, silakan klik titik 3 di sudut kanan, kemudian pilih tampilan situs desktop. Jadi, kita ingin menampilkan kelas kita layaknya seperti tampilan di desktop komputer. Silakan klik kelasnya. Coba diperhatikan, di sana sudah tampak ada 4 menu kelas. Supaya tampak lebih jelas, saya akan mengubah rotasi menjadi landscape. Nah, di sini sudah terlihat ada 4 menu kelas. Sudah tampak ada nilai. Dan tampilannya tidak jauh berbeda dengan tampilan saat kita mengelola Classroom di komputer. Begitu juga saat kita ingin membuat penugasan dalam bentuk kuis, menunya semua tersedia secara lengkap.